bagaimana kita memanipulasi cahaya. Apa sih benda apa yang kita gunakan untuk memanipulasi cahaya itu? Salah satu benda yang akan kita yang bisa digunakan untuk memanipulasi cahaya adalah fotonik kristal. Ini salah satu bagian dari riset di lab saya. Oh gitu, menarik sekali kayaknya gitu ya. Iya, tentu saja. Kalau tidak saya tidak di sini. Pemirsa sekalian, Anda tertarik dengan fotonik kristal? Kita akan bahas, tapi tunggu dulu yang satu ini. Ayo ting, sik asik. Oji, mandi cari kerja. Kerja mah, Oji mau jadi Ya. Enter. nyanyi dulu, cari kerja sana. Iya mak. Sini, Bang Oji. Kemana? XM. Ada dangdut. Goyang-gayang. Aji. Oji Bramantia. Sponsor. Jangan bikin iklan ya. Butuh dana. Ikannya banyak. Selamat datang kembali di acara bersama saya Isdaini dan bintang tamu kita saat ini adalah untuk Eka Pramodita. Acara ini dibawa oleh Salar Jantungnya. Nggak ada juga bayi. Bayar pokoknya. Diskon deh. Baiklah, saudara Putu. Tadi ngomong-ngomong tentang fotonik kristal, bisa sedikit cerita tentang apa yang disebut dengan fotonik kristal sendiri? Oh, bisa. Oke, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang apa yang saya kerjakan di lab. Jadi, Wow. Oh, belum. belum saatnya wow. Jadi pada presentasi hari ini, nervous. Oke, jadi isi dari pembicaraan hari ini adalah pertama itu apa fotonik kristal. Terus kedua, salah satu aplikasi dari fotonik kristal yaitu adalah untuk membuat laser, dan yang terakhir yang akan kita bahas dalam hari ini adalah tentang optical tweezer. Ini semua berbasiskan photonic crystal device. Optical Twitter. bukan tweezer. Oke, ya. Jadi apa yang saya sebut photonic crystal tadi itu adalah ini. Referensinya mah Jablonovic. Jablonovic itu siapa? Lasernya nggak ada. Jadi inilah yang disebut dengan photonic crystal. Ini apa? Nggak bagus nggak gambarnya? Enggak. Jadi ini Es krim tuh. ini adalah Es krim. susunan periodik dari material memiliki indeks bias berbeda, tapi perbedaannya itu tersusun secara periodik. Ini tersusun periodik pada arah ini tersusun periodik pada arah 2D, dan ini secara 3D. Nah, susunan periodik dari material berbeda indeks jenis ini dengan tingkat periodisitas sebanding dengan panjang gelombang per 2 disebut dengan photonic crystal. Oke? Wah, kayaknya kita harus dengan fotonik kristal ini. Kayaknya udah mulai ngeh nih ya dengan fotonik kristal. Udah dapat gambaran dikit lah ya. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan tangan, gitu ya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Ini fotonik kristal buatan manusia ya? Iya, tentu. Ini adalah salah satu contoh deskripsi fotonik kristal yang dibuat oleh manusia. Sebenarnya di alam ada nggak sih fotonik kristal itu gimana sih? Tentu saja ada, tapi sebelumnya. Oh, sorry. Wah. Sorry. Nah, tapi sebelumnya saya mau membahas dulu kenapa sih fotonik kristal ini unik gitu. Nah, fotonik kristal ini unik karena fotonik kristal ini menghasilkan sesuatu yang disebut dengan photonic band gap. Pernah dengar nggak sebelum band gap? Enggak. Nah, jadi Kangen band. gap itu adalah jadi ini bisa dibilang sebagai
suatu daerah terlarang buat cahaya gitu. Wow, wow, wow. Bisa nggak dibayangkan? Au, au, au. Ada sesuatu daerah terlarang untuk dilewati cahaya. Asik. Remang-remang. Orang doyong dong. Oke. Nah, tapi ini daerah terlarang ini spesial karena pada daerah terlarang ini apabila fotonik kristal ini contohnya untuk yang kasus satu dimensi seperti sebelumnya yang ini memiliki photonic band gap istilahnya. Nah, pada rentang panjang gelombang ini, jadi untuk warna tertentu pada panjang gelombang segini itu tidak bisa diteruskan oleh cahaya. Jadi kalau apabila cahaya datang mengenai fotonik kristal, maka untuk panjang gelombang segini akan dipantulkan seluruhnya. Jadi tidak bisa lewat materialnya gitu. Kalau misalnya kalau kita contoh sederhana, kalau kita punya kaca, itu kan cahaya bisa lewat. Nah, kalau kacanya terbuat dari fotonik kristal, jadi bisa dibayangkan kalau ada warna-warna tertentu yang tidak bisa tembus tapi terpantul gitu. Wow. Karena ada daerah terlarang buat cahaya tersebut gitu. Oke? Wow. Amazing. Oke. Ya. Tadi tentang ini, kayaknya cahaya dipantulkan dengan fotonik kristal gitu ya. Terus jadi warna-warna yang kita lihat itu kalau bukan ini, ya kita bisa lihat warna-warna tertentu gitu ya. Iya, jadi itu sudah warna-warna tertentu. Nah, contohnya Lancar banget. kita bisa lihat di ini adalah salah satu contoh fotonik kristal di alam. Ini indah nggak? Wow, indah, indah. Indah. Itu kupu-kupu, indah di Guangzhou. Jadi Tuh indah di Guangzhou katanya. Dia iya, kita di Guangzhou Guangzhou. terus. Sial. Jadi ini adalah salah satu kupu-kupu. Maaf saya lupa nama latinnya. Tapi- Malam. Ya kita istilahkan kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam ini bagi para ahli biologi ini cukup unik. Kenapa? Karena sayapnya ini berwarna biru. Emang istimewa gitu ya? Ternyata karena menurut ahli biologi setelah diteliti, kupu-kupu ini tidak memiliki pigmen kulit warna biru. Kalau kita kan kulit warna coklat gini kan. Nah, kupu-kupu ini tidak memiliki pigmen berwarna biru. Tetapi kenapa dia bisa berwarna biru? Kenapa? Kenapa? Ya penjelasannya. Kenapa karena, sorry. Karena, sorry. Grogi. Khawatir, masih khawatir. Jadi, karena setelah diteliti pakai mikroskop, tapi bukan mikroskop biasa. Jadi, akan diketahui bahwa di sayap kupu-kupu ini terdapat susunan periodik. Nah, susunan periodik ini seperti kita bahas sebelumnya, ada panjang gelombang tertentu yang tidak bisa lewat. Jadi kebetulan pada kupu-kupu ini adalah panjang gelombang warna biru yang tidak bisa lewat. Jadi kupu-kupu ini akan memiliki warna indah biru ini karena biru direfleksikan ke mata kita. Wow. Itu film Korea ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah batu opal. Apa lo mau? Udah pada tahu kan? Kan mau opal iPod gitu. Ya, jadi anggaplah kita tahu. Ntar bisa dicek di Wikipedia. 5 kaki, opal. Opal. Oke. Like this. Kebetulan opal ini memiliki struktur periodik juga. Nah, struktur periodik ini memantulkan beberapa cukup besar sehingga bisa memantulkan beberapa jenis warna. Jadi bukan maksudnya struktur periodik, tapi band gapnya cukup besar sehingga ada beberapa jenis warna yang bisa diamati gitu. Oke? Oke. Nah, untuk ini adalah ukuran perbesaran dari sayap kupu-kupu. Jadi kita mau memberitahu kalau susunan periodiknya itu cukup kecil. Segini ini 1 mikro. Berarti ini segini berapa bisa dibayangkan lah ya? 1 mikro. Ya kurang lah, kurang. Pasti kurang. 200 nano itu. Tambo C. Oke. Ya ini adalah salah satu fotonik kristal di Science alam. loh. Terus ini sebagai perbandingan. Dari tadi kita bilang strukturnya kecil-kecil kan, kecil-kecil itu seberapa? Kuku jari kita itu sekitar 1 senti. Nah, kemudian kalau yang kita kerjakan tadi itu adalah seukuran panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah biasa warna itu adalah 700 nanometer. Jadi areanya adalah sekitar sini lah. Oke? Jadi kita main di sekitar area sini. Nah, itu seukuran sama debu, bakteri, virus, atom dan sebagainya. Bisa dibayangin lah ya. Jadi kita mainnya sekecil apa gitu. Abstrak ya. Kalau belum bisa dibayangkan nanti akan hadir contoh-contoh berikutnya. Pedofil. Mainnya kecil. Iklan. Iklan lagi.
Udah minta iklan ya. SD Corp sekarang. Wah, kayaknya mereka nih tentang fotonik kristal yang gini ya. Nah, kita udah saudara Putu sudah menjelaskan tentang fotonik kristal itu apa gitu ya. Nah, Minta rumusnya, aplikasinya rumusnya. kita perlu tahu ya. Kita Rindra perlu dari tahu rumusnya. untuk apa sih fotonik kristal gitu ya. Gitu ya. Dibocorin. Enggak pakai iklan. Kalau mau tahu tentang aplikasi fotonik kristal, saya panggil pembicara tamu kedua kita. So, juga mahasiswa PhD dari Departemen Fisika KAIS. Kita sambut Indra Karnadi. Opal. Wah, udah ketahuan. Satu lab. Gimana sehari Bang? Ganti ya, sibuk apa Indra? Sekarang ini Indra, kira-kira. Simulasi dan fabrikasi. Oh shit. Serem bos. Pabrik asal pabrik kita undang Indra untuk membahas lebih lanjut tentang Robot. aplikasi fotonik kristal gitu ya. Pabrik Oke, basi. tadi Saudara Putu sudah menjelaskan tentang apa itu fotonik kristal dan aplikasinya kayaknya kita perlu tahu lebih lanjut ya. Mungkin Saudara Indra bisa menjelaskannya lebih lanjut. Oke. Terima kasih Mas Isna ini. By the way, pay attention, ada kuisnya. Asik. Nurunin rumus. Tentang aplikasi dari fotonik Nurunin kristal. rumus sih kuisnya. Fotonik kristal. Salah satu aplikasinya adalah Photonic Crystal Fiber. Sebelum Photonic Crystal. P is photonic and C is crystal. Asik. Salah satunya adalah membuat photonic crystal fiber. Seperti yang kita ketahui ya, kalau fiber optik guiding jadi mekanisme pandu gelombang untuk fiber optik itu berdasarkan pemantulan internal total. Nah, jadi ketika fiber itu dibelokkan, ada cahaya yang hilang. Nah, dengan menggunakan photonic crystal, ketika fiber dibelokkan, cahaya pun masih tetap berada di dalam fiber. Nah, selanjutnya aplikasi yang kedua adalah photonic crystal waveguide. Jadi, photonic crystal dapat digunakan untuk memandu gelombang. Yang ketiga, photonic crystal laser. Jadi dengan menggunakan struktur photonic crystal kita bisa membuat laser dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut Dan sebagainya. lebih detail, Dan sebagainya. khususnya tentang photonic crystal laser. Serem banget. Bukan katanya. Kok nih? Wah, dia GP nih. Kemana? Waduh. Potong. Oke. Di slide ini saya akan membahas tentang photonic crystal nano laser. Jadi kita ingin Strong. membendung foton di dalam suatu resonator yang ukurannya nanometer. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan terlebih dahulu gambaran singkat Backsound. apa sih komponen yang dibutuhkan untuk membuat laser. Nah, barangkali ada yang udah tahu ya. Waktu di SMA kita pernah belajar tentang sedikit tentang laser. Sudah belajar sedikit lupa. Geografi, Ger. Negara apa yang selalu membela? Gerigrafi. Nah, untuk membuat laser sekurang-kurangnya dibutuhkan 3 komponen. Yang pertama itu adalah Bawang. yang pertama itu adalah Seru jando. resonator. Resonator itu seperti cermin. Resonator itu di sekitar Di sekitar pups. Ini Tiriki. No. Anim tidak. Kompleks nih. Anio. Keluar. Nah, resonatornya itu berada di ujung sebelah dan ujung 2. Nah, kemudian komponen kedua adalah gain medium.
Jadi medium yang dibutuhkan untuk menghasilkan nanti yang kita sebut populasi inversi. Yang ketiga adalah Dibalik masuk. pumping. Jadi energi yang dibutuhkan untuk mengeksitasi laser. Saya lulus fisika. Nah, jadi seperti ini. Jadi di dua ujung diletakkan mirror yang berfungsi sebagai resonator. Nah, ini lampu berperan sebagai pumping. Jadi dengan menggunakan external pumping kita mengeksitasi atom. Atomnya tereksitasi ketika turun ke ground, ke energi dasar akan memancarkan cahaya. Nah, cahaya ini akan bolak-balik di sekitar cavity menghasilkan laser. Nah, Lab 11 kan. ini di slide ini saya akan menunjukkan dua contoh laser yang Kenal sini enggak? sering kita temui. Yang pertama adalah helium neon laser. Nah, barangkali ada beberapa teman di sini yang memakai helium neon laser di dalam penelitiannya. Seperti yang kita tahu ya, helium Saya bilang neon laser mempunyai ukuran sekitar 10 sampai 15 cm. terkenal banget. Nah, yang kedua adalah semikonduktor laser. Ukurannya sendiri sekitar sekitar 1000 mikrometer. Nah, jika dibandingkan dengan ujung jarum, dengan lubang jarum, ukuran dari semikonduktor laser itu ya bisa diperkirakan, bisa dibayangkan ya. Ini lubang jarum, nah ini Tapi itu bukan- konduktor lasernya. Bukan jarum kasur, Ras. Nah, Jam suntik aja. nah, ini prinsip kerjanya dari semikonduktor laser. Jadi seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya, untuk menghasilkan laser kita membutuhkan 3 komponen. Yang pertama adalah mirror atau cavity, ujung sebelah sini dan sebelah sini. Kemudian gain medium, dalam hal ini ada yang disebut dengan istilah quantum well dan pumping. Di sini menggunakan electrical pumping. Nah, ini tentang dua contoh dari laser, helium neon dan semikonduktor laser. Kayaknya kecil banget ya ukurannya ya. Ya. Kalau lihat dari ujung itu. Sekecil apa sih kita bisa bikin laser itu? Nah, itu pertanyaan yang Kecil diajukan orang. Yang tiba-tiba. Ini orang. Ya betul. You don't say. Seberapa kecil sih kita bisa membuat laser? Nah, kita itu pengen berusaha membuat cavity. Jadi cavity itu berfungsi untuk membendung cahaya. Seberapa kecil sih cavity yang bisa kita buat? Nah, dengan menggunakan photonic kristal kita bisa membendung cahaya. Kita bisa membuat cavity dengan kode sekitar panjang gelombang kedua. Cavity itu seperti cermin. Jadi ada 2 cermin. Cermin 1 dan cermin 2. Ruang. Cavity itu seperti Rongga. rongga, tapi dia bisa membantu jika kita Ini ada mentang-mentang sudah cahaya sering di dalamnya, energi. cahaya bisa bolak-balik, mantul ke sini, balik lagi, mantul lagi, balik lagi. Nah, jadi Tabok kita ada bolak-balik. medium gain untuk menghasilkan mengemit foton jika cahaya melalui medium tersebut, atom-atomnya tereksitasi memancarkan cahaya. Cahaya ini balik lagi tereksitasi memancarkan cahaya. Jika dia terus berulang-ulang akan menghasilkan jumlah foton yang sangat banyak gitu. Jadi cahayanya itu di dalam muter-muter terus Ya, gitu ya. jadi Energinya kita nggak bilang hilang. dia teramplifikasi. Energinya berkumpul jadinya kan? Ya. kalau Ya, energinya dia berkumpul. teramplifikasi. Ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini salah satu contoh dari fotonik kristal satu dimensi. Kita sebut pixel, vertical cavity, surface emitting laser. Dan ini contoh dari dua fotonik kristal 2 dimensi. Nah, bisa dibayangkan ya, ini skalanya 3 mikrometer. Ukuran dari cavity-nya sendiri sekitar 800 nano sampai 1 mikrometer. Nah,
di sini Rambut mana nih? Enggak maksudnya rambut bulu kaki, kumis kan kumis. Mas pikir Rambut bukan bulu, rambut. oh rambut. Iya rambut kan rambut kaki. Oh, Orang Papua sama orang Aceh beda kan? kurang dari 1 mikro, lebih dari 1 mikro. lebih. Lebih. Tawar. 4.000 lah, 4.000. 500 mikro. 500. Tawar. Gede banget rambutnya. 45 deh, 45. Kalau kita buat kuis aja kali ini Kendra ya. Oke, yang bisa menjawab. Google. Dulu deh, harus menjawab. Siap? Ada hadiahnya 1. Silakan. Hadiahnya rambut. Hah? Berapa Mas? 300 betul? Kegedean lagi. Berikutnya. 100. 100 apa Mas? 100 ribuan. Lagi di kepang. Gak ada googling. Ya Hanum. Wow. 56 mikro seberapa Nung? 50 nano Nung. 50 nano gua. Langsung aja salah itu. Itu jadi googling. 50 mikro. 180 mikrometer Wikipedia. Salah Wikipedia nggak bisa. Nature. Lagi di Kepang. Lagi krimbat. Google rambut wanita. Oh, udah bunda. Oke, gimana? Ya sekitar 100 mikrometer ya. Gak usah betul 100. 100. Mana dia? Siapa yang bener nih, Nda? Kalau gitu kita siapa yang bener? Hah? Saya aja ntar saya masakin lagi. Ya kita mah masih Nah, ini salah satu contoh rambut ketika di scan dengan menggunakan scanning elektron mikroskop. Jadi ukurannya sekitar 100 mikrometer. Jadi jika dibandingkan dengan fotonik kristal laser yang 10 itu scale bar-nya. 10 itu skala kecil ini. Kali Jadi 10. jika dibandingkan dengan struktur laser yang dibuat, ini sangat-sangat kecil sekali. Jadi hampir tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata. Jadi nebula dong Kita rambutnya membutuhkan, laser. Rambutnya mah gak bisa lihat mata. Rambutnya di coating pakai laser. Bersinar. Kalau kita lihat di sini ini sudah Jadi Vegeta. kecil ya. Super Saiyan. Tapi aplikasi sebenarnya bentuk real dari laser ini seperti apa sih yang kecil-kecil ini? Nah, berikutnya akan saya kasih lihat beberapa contoh dari fotonik kristal laser. Wow. Gua nggak kelihatan. Oh ini. Ini fotonik kristal laser 2 dimensi. Disebut 2 dimensi karena seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Putu, dia itu memiliki susunan periodik dalam arah 2 dimensi. Jadi periodik dalam arah X dan periodik dalam arah Y. Nah, cavity bisa dibuat dengan cara membuang salah satu air hole. Gitu. Jadi kita sebut ini air hole. Lubang-lubangnya Nah, lubang-lubangnya. Jadi dengan membuang salah satunya, kita bisa membuat cavity. Jadi semacam defect gitu ya atau Ya, cacat gitu. Kita cacatkan sedikit kayak gitu ya. Ya, nah untuk mengeksitasi laser bisa digunakan 2 cara. Yang pertama dengan menyinari struktur ini menggunakan laser yang lain dengan yang memiliki energi lebih tinggi daripada energi gap dari bahan yang kita gunakan sebagai fotonik kristal laser, atau yang kedua dengan menggunakan electrical, dengan menggunakan arus listrik. Berarti kita probe dengan elektroda, kemudian kita injek Ya. current sehingga kita dapat Strom. strom. Injek current, gitu ya. Gak ngerti. Strom. Strom. Terus Dipastikan gimana sih kalau bentuknya apa penampakannya tuh kayak gimana? Ini kan Kayak cuma gitu. penggambarannya aja. Nah, fabrikasinya seperti apa? Nah, ini salah satu contoh fabrikasinya. Wow. Fabrikasi dengan menggunakan material indium gallium arsenide phosphide. Nah, ini contoh dari Gado-gado itu. contoh dari lasernya ketika diamati dengan menggunakan kamera. Nah, ini salah satu 2D seperti yang saya bilang tadi, dengan menggunakan cavity yang sekecil ini kita dapat membendung cahaya. Ini salah satu dari mode yang dapat dibendung dengan menggunakan fotonik kristal dengan struktur seperti ini. Nah,
merah dan biru yang ada di dalam gambar ini melambangkan ukuran sebagai lambda per 2. Jadi lambda itu panjang gelombang. Nah, laser yang kita buat di sini dibuat untuk beroperasi pada telekom wavelength. Jadi untuk komunikasi. Panjang gelombang yang dihasilkan sekitar 1550 nanometer yang biasa digunakan untuk fiber optik, komunikasi fiber optik. Nah, jadi bisa dilihat dari gambar ini, kalau cavity ini dapat digunakan untuk membendung cahaya foton yang memiliki ukuran sekitar lambda per 2. Jadi cahayanya kan terkungkung di Ya, situ terkungkung di dalam cavity. Nah, selanjutnya ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, fotonik kristal itu lasernya dapat dieksitasi. Pertama dengan menggunakan optical pumping, yang kedua dengan menggunakan elektrikal. Nah, ini susunan untuk yang fotonik kristal yang dieksitasi dengan menggunakan elektrikal. Jadi kita menginjeksi arus dari atas elektron dan dari bawah hole. Dengan menggunakan struktur seperti ini kita juga dapat menghasilkan laser. Ini hasil dari fabrikasi fotonik kristal laser dengan menggunakan struktur yang seperti ini. Itu modelnya gimana tuh, Dra? Ini Itu ada dua di fotonik kristal, dua dimensi fotonik kristal di dan atas ini itu ada sebagai pos. Pos. Pos ini kita sebut pos. Jadi dengan menggunakan pos ini kita dapat menghubungkan antara daerah negatif dan daerah positif untuk mengalihkan arus. dan sekaligus penyangga ya. Ya. Nah, Tiang. Tiang, penyangga. penyangga. Oke. Tiang. Nah, selanjutnya akan saya tunjukkan beberapa contoh dari fotonik kristal cavity yang bisa dibuat. Nah, fotonik kristal ini salah satu contohnya. Di sini dibandingkan dengan gambar sebelumnya, cavity yang di sini ukurannya relatif lebih besar. Nah, ini ukuran yang kecil, kita sebut single defect. Kemudian ini, nah jika ini susunan periodisitasnya seperti kita istilahkan dengan triangular, jadi segitiga susunan lattisnya. Nah jika ini yang gambar di sebelahnya, lattisnya segi 4. Segi banyak ini itu. mode, jadi ini laser yang dihasilkan, field intensity-nya. Jika diamati dengan Ukurannya menggunakan masih kamera. yang micrometer Ya, tadi ya. masih ukuran mikro. Ini jadi skala dari titik ini ke titik ini itu 2 mikrometer. 2 mikrometer. Bayangin rambut tadi berapa? 100. 100 mikrometer. Nah, Itu bisa nyala dong rambut. yang ini Tring gitu. tanpa cavity. Jadi kita dengan menggunakan fotonik kristal tanpa cavity pun kita juga bisa Ketombean. menghasilkan laser. Nah, jenis ini kita sebut fotonik kristal band edge laser. Nah, yang kedua, yang selanjutnya kita juga bisa membuat cavity seperti ring hexagonal. Nah, ini intensity yang dihasilkan atau seperti stick garis. Nah, ini laser yang dihasilkan. Nah, tadi bentuknya kok kayaknya segi 6 kotak gitu ya. Nah. Yang lebih simpel ada nggak sih buat laser itu? Nah, ini contoh yang 2 dimensi. Nah, fotonik kristal laser pun juga kita juga bisa membuat cavity dengan menggunakan fotonik kristal laser dengan struktur 1 dimensi. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh 1 dimensi. Jadi di sini kita membuat cavity. Nah, jadi cahaya bisa terbendung di sini. Cahaya terbendung. Lubang-lubang yang ini berfungsi sebagai mirror. Seperti yang Putu jelaskan tadi, susunan periodik ini menghasilkan suatu daerah di mana foton dengan frekuensi tertentu nggak bisa ditransmit keluar. Jadi nggak bisa keluar dari cavity. Ini hasil dari fabrikasi dengan struktur seperti ini dan hasil laser.
yang ditangkap oleh kamera. Nah, berikutnya akan saya perlihatkan gimana sih struktur ini bisa menghasilkan laser gitu ya. Demonstrasi Indra. Ya, demonstrasi. Ini Wow. video Indra sendiri yang buat ini. Ya, ini. Oke, ini hasil penelitian Indra sendiri, tangan Indra yang buat. Tepuk tangan dong. Ini hasil kerjaan 2 hari yang lalu. Asik. Cuma 2 hari cukup buat punya tanggalnya seperti ini ya. 12 Maret. 2 hari. Ini saya membuat struktur 2 hari dimensi. nggak tidur. Saya buat SE, FPT Salero di sini. Saya jande. Nah, berikutnya akan perlihatkan ini struktur ketika dilihat dari atas. Nah, ini dari samping. Jadi seperti jembatan ya. Wow, kapcon. Ini spektrum yang dihasilkan. Nah, struktur ini menghasilkan laser pada panjang gelombang sekitar 1485 nanometer. Warnanya apa, Mas? Warnanya terlihat infrared. Nah, ini hasil simulasi. Jadi yang dieksitasi itu adalah struktur yang mode yang seperti ini. Merah biru. Nah, Ada pertanyaan dari Dito. Ya. Tadi gambar mulu, videonya mana katanya? Ya, akan Keluarkan videonya Indra. Camanya. Enter. Nah, Wow, bisa di stop dulu. Pause. Spacebar. spacebar. Jadi ulang lagi ya. Ulang dari kemarin. Ini videonya running. Ya, itu pause dulu, pause. Oke, pos. Nah, jadi yang kecil-kecil ini kelihatan nggak? Enggak. Balik. Panah, pakai panah. Itu yang panah itu apa? Nah, yang kecil ini, Oh. yang garis 1, 2, 3, Jembatan. itu adalah fotonik kristal yang tadi saya tunjukin gambarnya. Jembatan. Jembatan tadi. Yang jembatan tadi. Kapcon bridge. Nah, tanda panah ini menunjukkan Kursor. posisi dari pumping, optical pumping. Jadi kita menggunakan laser untuk mengeksitasi laser. Kenapa ketawa? Pumping source-nya laser. Dengan menggunakan istilahnya optical pumping. Nah, Ilmiah. seperti yang bisa Sheldon. dilihat di gambar. Sheldon Cooper. Jadi Pada daerah ini kita nggak melihat terjadi apa-apa, benar nggak? Iya. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Nah, Sesuatu. Terowongan jembatan ketika Casablanca. didekatkan ke fotonik kristal, ke struktur fotonik kristal, kita lihat struktur ini mengemisi laser Di jembatannya tadi tuh ya. ya di dalam cavity-nya. Cavity-nya tadi. Nah, ada penampakan di jembatan. Saya terang sekali kayaknya ya. Indra ini ya. Nah, ketika dipindahkan ke sampingnya, nggak terjadi apa-apa lagi. Nggak ada lagi karena nggak ada fotonik kristal Ya, ada cavity di struktur situ dari ya. cavity-nya. Oke. Balik lagi ya, tanda cruisernya tuh laser posisinya penembakan. Ada. Ya, ini Ya, itu pakai tangan. nunjukin kalau Bilang sekarang katanya ini Indra nggak tadi. terjadi apa-apa. Ini Ketika didekatkan dengan cavity lagi, lasernya muncul kembali. Asik. Wow, amazing. Nah, itu sekitar. Itu film apa ya? Amazing. KSF. KSF The Movie. Berarti kalau misalnya si Hafid lah. Tadi dulu pakai mic. Enggak, Ada pertanyaan, sebutkan nama dan pertanyaannya Mas. Nama saya Maman dari Salero Jandok. enggak, saya cuma mau nanya, jadi kalau misalnya pas di kursornya nggak di jembatan terus nggak ada sinar berarti gagal. Kenapa? Kalau di jembatan tapi nggak ada sinar ya, kita artinya salah bikin. Salah resep ya. Pertama, cavity yang dibuat tidak bagus atau struktur yang dibuat nggak ada cavity-nya. Ya, tergantung dari skill kita memfabrikasi. Asik. Jago banget. Waduh. 2 hari bisa keluar lessing dalam 2 hari gitu ya. Tepuk tangan lagi dong buat Indra.
skill. Oke, kayaknya menarik sekali tentang Skill itu sudah clear ya tentang bagaimana kita memanipulasi cahaya. Salah satunya adalah ini adalah membuat dia menjadi laser, artinya mengkungkung cahaya dalam cavity fotonik kristal gitu ya. Nah, untuk menunjukkan dia itu laser, saya akan menunjukkan spektrumnya. Oh iya. Jadi Ini katanya laser kata ini. laser. Hoax ya. No pick hoax. No fit hoax ya. Katanya laser, masa laser cuma lampu doang nyala tung gitu ya. Nah, ini Ya apa lagi? ini kebalik kayaknya. Kebalik kayak Ya kebalik lah, nanti kepala dibalik dulu sedikit. kebolak ya. Kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Bisa dibalik nggak bisa di sini. Ini kesalahan teknis butuh Nggak bisa, nggak bisa. pakai HP. HP-nya kebalik. Di sini kita scan panjang gelombang. Jadi dari panjang gelombang 1460 ke 1500. Oke, kelihatan. Bisa diulang lagi. Itu kelihatan sekali sharp apa? Ini. Sangat tajam. Jadi kita pengen tahu panjang gelombang berapa sih yang diemisi, yang dikeluarkan dari struktur ini gitu. Nah ini background, jadi dari cahaya di sekitar nggak ada terjadi apa-apa di panjang gelombang segini. Kalau pedangnya jadi itu apa Ya. namanya? Itu laser bukan? Itu lampu neon mas. Nah tiba-tiba Light Cyber. intensitasnya naik. Itu di Naik drastis. 1482 nanometer, Nah, ya. jadi Dan sangat tajam. struktur tadi menghasilkan laser pada panjang gelombang 1482. Yang tadi background. Nah yang tadi yang ini Ya, dari kecil background. Backsound. Figuran. Mas Pram. Ini ngomong-ngomong tadi pumping lasernya pakai laser gelombang berapa? panjang gelombang yang digunakan buat pumping itu 880 nanometer. 880 980 nanometer. Terus kita bisa menghasilkan laser di Panjang gelombang 1400. 1482. Jadi untuk memproduksi laser pakai laser. Salah satunya dengan mengekstasi menggunakan laser. Laser pertama sekali itu. Laser yang pertama kali dipumping dengan menggunakan flashlight, lampu biasa. Oh. Flashlight yang pertama. Flashlight. Pakai Android dong flashlight. Ya pakai HP. Oke, ya, ada pertanyaan dari saudara. Di sini, Cisak, ya. Sebutkan nama Di sini. dan daerah mana dan pertanyaan. Habis ini bikin itu Saya Pui. Kenapa? pakai lightnya Dari daerah F7. light stick apa tuh? Itu Lightsaber. defaultnya Apa? itu emang Flashlight. bolong-bolong. Flashlight. Bolong-bolong Cisak. itu dibuat. Bolong-bolongnya Nggak dibuat. kelihatan ya? Jadi Kedua. cavity-nya itu dibuat dengan tidak membuat bolongan di situ. Iya, tidak membuat bolongan. Terus itu yang Yang udah bolong jando. terus itu yang warna-warna itu apa maksudnya? Maksudnya kan ada warna merah, Cuma biru, satu yang kuning. Nah, ini hasil dari simulasi. Hasil karya. Warna ini merah kan? Merah menunjukkan Berani. medan. Ini gambar merepresentasikan medan listrik. Jadi merah menunjukkan maksimum, biru menunjukkan minimum. Ya, jadi seperti kita ketahui gelombang elektromagnetik kan seperti gelombang. Medan dari Medan itu kayak Dito gitu. Ada puncak, ada lembah, puncak, lembah gitu kan. Asik. Nah, di sini Kau puncak dan lembah puncak. hatiku. Iya. Begini Jadi tadi dia kembali. terbentuk. Tadi Di gambar kembali ini begini. menunjukkan kalau Suara lu masuk struktur kan? ini bisa mengandung foton. Goblok. Nah, ini Apa gue ngedit kan? field dari medan Kan masih kamu gue. listrik ini Masih acara gua. intensitas. Tripod. Jadi tergantung dari struktur yang dibuat. Karena ini jumlah hole-nya sedikit, jadi ada kemungkinan cahaya untuk bocor keluar. Ya. Jika hole-nya ditambah, artinya dibuat panjang, maka foton yang ada di cavity akan sulit untuk lolos keluar. Maksudnya ke daerah kiri dan kanan. Oke, menarik sekali ya, kita sudah menyaksikan Wow. contoh konkret bagaimana kita bisa memanipulasi cahaya dengan fotonik kristal. Tonton Nah, nyari. yang jadi pertanyaan berikutnya adalah ini udah satu device kecil gitu ya. Satu Terus paper. mau diapain gitu kan ya? Satu Gitu ya. paper. Nah, kayaknya berikutnya saya ya apanya? Enggak. Oke. Kita harus bisa merakit yang kecil-kecilnya menjadi device contohnya gitu ya. Kemudian tadi kita udah belajar, Indra sudah panjang lebar tentang bagaimana cara mengasih sesuatu.
Mau tahu? Kita tunggu setelah yang Satu ini. Ayo ting ting si kasih. Ayo ting ting. Si kasih. Ayo ting tong, ayo ting tong. Kasih. Request. Ya bingung. Back. Up, back. Down. sorry VJ baru ya di sini. Ya si kasiknya mana? Yang mana? Up. Ayo ting ting. Ya. Ayo ting ting. Mana cukup? Mana cukup? Senengan dia. Tutup. Iya, tutup. Iya. Si kasik dong. Ya. Kecewa ya. Diulang. Iya. Iklan diulang. Iklan terus sampai habis. Iklan terus sampai habis. Oke, sampai jumpa lagi di KSM edisi ini bersama saya Steve. Udah nggak rame lagi. Nggak rame lagi. Pembicaraan kita tadi Indra sudah panjang lebar tentang bagaimana cara memanipulasi cahaya. Kemudian saya juga ingin tahu juga ya gimana setelah kita dapat device satu-satu, kemudian kita harus merangkumnya menjadi sebuah device yang bekerja dengan baik gitu ya. Nah, Saudara Putu mungkin bisa jelaskan bagaimana sih dengan aplikasi photonic crystal ini sendiri? Jadi dari tadi kan kita sudah melihat contoh-contoh device itu dalam skala research ya. Dalam skala research adalah contoh-contoh device yang dipelajari untuk future prospeknya kita harap bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bagus lagi gitu. Salah satu future prospeknya adalah photonic crystal integrated circuit. Kita tahu selama ini bahwa komputer yang kita pakai kan adalah electronic circuit. Jadi yang mengalir di sana adalah elektron kan. Jadi akan lebih baiknya apabila pada masa yang akan datang kita bisa membuat photonic crystal integrated circuit dengan yang berbasiskan yang bukan yang mengalir atau bukan elektron tapi cahaya gitu. Oleh karena itu kenapa tadi dibahas mengenai nano laser, kenapa lasernya harus kecil, ukuran device-nya kecil supaya ini bisa terintegrasikan ke dalam suatu device circuit yang nantinya ini adalah salah satu skematik dalam masa yang akan datang akan dibuat photonic integrated circuit. Jadi teman-teman sampai sekarang ini sudah puas nggak dengan komputer yang sekarang? Belum. Ya, jadi Beli sendiri. jadi dengan harapan adanya photonic integrated circuit, komputer maupun telekomunikasi internet dan sebagainya di masa yang akan datang diharapkan bisa lebih cepat lagi daripada sekarang gitu. Ya, menarik ya, ini prospek ke depan dan secara saintifik ini visible untuk dilakukan. Hanya butuh pengembangan lebih lanjut karena bentuk ukurannya dia yang sangat kecil, mikro dan bahkan nanometer size gitu ya. Tadi kita udah belajar tentang bagaimana cara memanipulasi cahaya. Nah sekarang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cahaya sendiri itu sebenarnya bisa nggak sih digunakan untuk memanipulasi sesuatu gitu? Oh bisa dong. Caranya gimana? Nah jadi ada beberapa contoh yang akan saya paparkan di sini mengenai bagaimana cahaya memanipulasi sesuatu. Kita kenal dengan fenomena yang disebut dengan optical tweezer. Sudah tahu belum tweezer apa? Belum. Tahu. Jadi bisa dilihat bahwa dalam research biologi kadang-kadang kita membutuhkan penelitian terhadap ukuran-ukuran sel ataupun DNA yang cukup kecil. Nah, kita tidak bisa mengambil DNA atau sel itu dengan menggunakan pinset. Karena pertama pinset ukuran besar, kemudian itu bisa memberikan kerusakan mekanis. Nah, tapi ini adalah hanya ilustrasi bahwa kita meminset DNA itu. Tapi ada satu cara yang dikenal dengan nama istilah fenomena optical tweezer. Jadi sel itu akan dipegang oleh cahaya dan DNA-nya itu ntar bisa ditarik keluar istilahnya. Nah, optical trapping ini bisa dibilang seperti ini. Jadi ini adalah partikel, kemudian cahaya ini adalah optical trapping secara klasik, yaitu cahaya difokuskan untuk menjebak partikel tersebut. Jadi menjebak untuk nantinya akan di twist. Di twist itu apa ya?
Cabut. Puter-puter. Ya, Cabut. dikendalikan. Pintir. Jadi ini untuk memanipulasi partikel kecil. Nah, memanipulasi ini bisa bisa visible untuk terjadi karena adanya optical force yang dihasilkan oleh perubahan momentum dari tabrakan antara foton dan partikel. Jadi bisa dilihat di video yang berikut ini, ada ilustrasinya. Berarti digunakan laser yang difokuskan untuk menjebak partikel. Oke, kita lihat. Contohnya ini adalah foton-foton cahayanya. Jadi akan dilihat bahwa ditembak sini. Nah, ini adalah kumpulan cahaya. Apabila foton ditembak sini, maka dia akan diam terkungkung di daerah laser itu gitu. Daerah fokusnya laser. Kemudian kita bisa bawa kemana-mana itu Ya, bisa partikelnya. kemana-mana. Bisa kita Kita putar-putar. pindah-pindahkan, diputar. Oh, menarik sekali ya. Wah, bagus sekali ini Inilah masnya. how optical tweezer works, how manipulation works. Wah. Nah, ini yang pakai laser apa ya? Pakai laser gitu ya. Ini kan ukurannya besar gitu ya. Iya. Isinya besar. Terus kalau partikel yang lebih kecil mungkin nggak ya? Nah, ini laser kita kenal ada suatu fenomena yang disebut dengan limit difraksi. Jadi ada suatu limit di mana limit di mana laser itu tidak bisa menjebak partikel dengan ukuran lebih kecil daripada partikel ini contohnya. Nah, ini kita kenal dengan nama diffraction limit. Boleh Nah, tanya? kemudian- Ada pertanyaan dari saudara Gary ini. Ya bukan apa? ya. Betul, tadi yang untuk yang DNA tweezer itu kita nggak bisa langsung ke DNA-nya ya. Kalau nggak salah tadi ada bits-nya itu kita harus pakai suatu Iya, ya. recognizer buat Kita megang selnya. Saya bukan memegang, tapi untuk memegang selnya untuk nantinya untuk studi DNA maksud saya gitu. itu harus ada selnya di treatment khusus apa enggak? Sepertinya Mas Gary lebih tahu deh. Nggak tahu. Ya, jadi saya cuma di sini hanya memaparkan fenomena optik untuk studi biologi kedepannya gitu. Kalau studi biologi sepertinya Mas Gary lebih tahu deh. Kalau untuk optical tweezer memang bitnya yang kita manipulasi dan DNA-nya kita attach ke bitnya. Jadi bitnya itu yang kita putar-putar, jadi DNA-nya ngikutin gitu ya. Nah, cara attachmentnya ya dengan cara chemical bio biasa gitu ya, dengan antibody dan selnya gitu ya. Jadi antibodinya kita attach ke bitnya umpamanya gitu. Nanti DNA yang conjugate-nya bisa nempel secara otomatis seperti itu. Terima kasih Putu dan Mas Is. Ya, kemudian saya lanjutin dikit lagi bahwa tadi ada limit difraksi, jadi kita tidak bisa trap partikel ini dan dengan fokus cahaya yang terlalu tinggi, energi yang terlalu tinggi itu bisa merusak struktur molekul. Jadi beberapa biomolekul itu memiliki rentan terhadap suhu yang terlalu tinggi. Kemudian bagaimana cara men-trap partikel yang lebih kecil? Kita bisa menggunakan disebut dengan optical trapping menggunakan evanescence field. Nah, untuk evanescence field ini bisa dihasilkan oleh fotonik kristal yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Jadi akan ada profil cahaya seperti ini, di mana di dua intensitas maksimum ini gaya optical force-nya atau gaya optiknya cukup tinggi sehingga itu bisa digunakan untuk men-trap cahaya. Oke, ini adalah salah satu contoh device fotonik kristal untuk men-trap cahaya. Kemudian ini ada contoh optical trapping demonstration. Ini demonstrasi lagi ya. Gimana cara kita mengetrap? Ini video dalam bentuk video ya. Jadi ini adalah contoh video terjadinya optical trapping. Nah, jadi ketika partikelnya terperangkap akan terjadi cahaya kuat seperti tadi. Jadi bisa dilihat nanti bahwa ada partikel. Ini tadi yang nano trapping ya. Ini nano trapping. Yang Jadi, garis itu ini adalah partikel tiba-tiba kena di Iya. cavity. Yang garis tengah itu adalah fotonik kristalnya ya. Fotonik kristalnya. Oke, garis itu fotonik kristalnya. Kemudian partikel yang Nah, ini- muter-muter itu partikel itu. Ini titik ini adalah partikelnya. Ya. Kemudian akan terlihat cahaya terang apabila terperangkap Terjebak. oleh resonatornya. Oke. Oke.
Jadi kita bisa juga menjebak partikel yang sangat kecil ukurannya nano di bawah 300 nanometer dengan menggunakan photonic kristal. Ngerekamnya pakai mikroskop itu bisa. Oke, terus setelah itu ada satu video menarik mengenai optical trapping. Jadi kita bisa main Tetris juga dengan optical trapping. Jadi ini Wah. adalah partikel-partikel yang di trap oleh laser. Semua partikel itu di trap, gitu ya? Oh, di trap. Semua Kemudian itu di trap. ada mahasiswa, bukan mahasiswa, pokoknya software komputer science lah merancang software untuk main-main ini. Jadi habis di trap banyak, kemudian Digunakan untuk main-main Tetris. Ini disebut kurang dengan kerjaan ya Mas itu ya. micro real life Tetris. Iya, tapi ini adalah partikel gitu. Ini ketika cahaya on dan ini dikendalikan oleh program komputer yang sudah di set sebelumnya gitu. Ya, jadi kita canggih sekali kayaknya. Nah, Ini nggak cuma satu yang ke trap ya, tapi banyak partikel yang di trap sekaligus gitu ya. ini trap banyak dan bisa dilihat sebentar. Ini masih mainnya masih berjalan. Game over, mati listrik juga game over. Nah, itu dia ketika lasernya mati, jadi kita akan menemui game over. Iya. Harap ditunggu. Ini bitnya semua masih terjebak, terperangkap dan bisa dipermainkan. Belum selesai juga. Bentar lagi. Belum game over ini ya. Iya. Ini game over karena lasernya udah mati. Lasernya di off kan dan akhirnya bubarlah. Partikelnya bubar. Bubarlah semua partikel itu. Oke. Mantap. Oke, nah Tetris tadi itu disusun dengan perangkat seperti ini. Jadi ini adalah perangkat untuk membuat Tetris micro tadi. Oke. Tetrisnya ukuran mikro, alatnya gede-gede gambar juga. Oke, tadi baik menarik sekali Saudara Putu. Mari kita ke tengah-tengah sini. Dan tadi kita udah belajar dua hal di sini ya, bagaimana cara memanipulasi cahaya dan bagaimana saya bisa memanipulasi benda-benda yang kecil gitu ya. Sekarang googling tanpa menggoogling dari Wikipedia, tolong sebutkan yang pay attention tadi ya, tiga apa ya? 3 syarat agar kita bisa merakit sebuah laser. Skill balik. Oke, ya, coba-coba aja. Ya. Oke, gimana Mbak? Apa ulangi lagi. Iya. Iya, benar sekali gitu. Ajarnya apa ini? Ambil kasih yang itu. Iya. Satu lagi. Bom molot. Ini tanpa bocoran dan tanpa tadi di slide selama slide ini tidak ada jawabannya. Coba apa kepanjangan dari laser? Light. Wah, sorry jadi. Iya. Kita tadi ngomongin laser. Memang sengaja nggak dikeluarkan. Light emitting. Oke, ada yang berani. Oke. S-nya. Siapa dulu ini? Aziz dulu, oke, sudah. Laser. Stimulated by emission of radiation. Ulang lagi. Light amplification stimulated by emission and radiation. Ya boleh lah. Susah loh. Mana Indra? Ampeng saya. Oke. Jawabannya apa dari Indra? Tanggal 1 sampai 9. Like stimulated, like amplification by stimulated emission of radiation. Oke, banyak di depan ya, jangan belakang. Oke, anyway, mari ke depan, mari Mbak. Ya, Siapa dapat. tadi ini, Mbak? Siapa Mbak? Cici ya. Oke, maju ke depan, Mas Haji juga maju ke depan. Mari kita sama-sama tutup acara ini. Pilih warna. Yang Mbak Kiki pilih warna dulu. Oke, Haji pilih warna. Oke, tunggu. Mari sama-sama di sini gitu. Oke.
Baiklah, tanpa terasa tadinya harusnya 30 menit jadi 1 jam acara kita sudah berlangsung. Semoga kita bisa mengambil manfaat di acara KSINA Scientific Forum kali ini. Saya Isnani Usman, beserta pembicara kita Ida Kanadi dan Putu Eka Prabudita dan Hadiani dan VJ Elrus di sana. Mohon maaf atas kesalahan dan sampai jumpa di KSM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang joget, ayo Batik. Videonya.